Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan memaparkan mengenai analisis Good Manufacturing Practices atau GMP UMKM pada industri gula merah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kurnia Uswatun Hasanah dengan NIM A1 Channel 19014. Lalu ada Atikah Nur Putranto dengan NIM A1 Channel 19022. Lalu ada Tiara Agna Fidelia dengan NIM A1 Channel 19023. Lalu ada Heriska Rehatul Aisy dengan NIM A1 Channel 19025 dan ada Toibah dengan NIM A1 Channel 19031. Nah, pada pemaparan kali ini kami akan memaparkan mengenai yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, lalu ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, selanjutnya kepada Tiara dipersilakan. Ya, Good Manufacturing Practices atau GMP adalah cara produksi yang memperhatikan keamanan pangan, seperti mencegah pencemaran biologi, kimia, dan benda lain. Salah satu contoh penerapan GMP adalah pada UMKM gula merah. Salah satu UMKM yang produksi gula merah adalah milik Bapak Namir Aminanto dan telah berdiri sejak 1995 di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Untuk analisis GMP ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan-penyimpangan ketidaksesuaian pada UMKM terkait kualitas makanan berdasarkan GMP dan membuat usulan pencegahan timbulnya penyimpangan dengan prinsip GMP. Selanjutnya, metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan survei langsung ke UMKM untuk mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dengan penyajian data berbentuk tabel dan narasi. Untuk waktu dan tempat penelitian sendiri dilaksanakan pada bulan Juni 2022 bertempat di lokasi pengolahan gula merah milik Bapak Namir Aminanto di Desa Sangkanayu RT 04 RW 02 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. GMP perlu diterapkan pada setiap usaha. Salah satu contoh adalah UMKM gula merah dengan penerapan GMP sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi produksi berada di satu ruangan tertutup di salah satu bagian rumah di sebuah kawasan perumahan. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan terdapat sekat yang memisahkan ruang pencucian peralatan produksi. Dinding terbuat dari bambu bersekat agar asap dapat langsung keluar dari ruangan. Yang ketiga adalah fasilitas sanitasi. Terdapat penyediaan air dan toilet di ruang terpisah. Pembuangan limbah masih dilakukan sembarangan dan karyawan tidak diberi fasilitas memadai seperti apron, sarung tangan, dan penutup kepala atau hairnet. Selanjutnya yang keempat adalah mesin dan peralatan. Menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu bakar, peralatan yang kotak langsung dengan tangan, menggunakan desain halus, tidak mengelupas, tidak menyerap air, dan tidak berkarat. Alat pencetak terbuat dari bambu dengan alat bekas penggunaan banner. Produk yang sudah kering disimpan di atas sampah berbahan bambu dengan tutup kelambu bekas payung. Selanjutnya nomor 5 adalah bahan. Bahan yang digunakan diproses dengan hati-hati sehingga menghasilkan produk yang sesuai standar industri. Yang keenam, pengawasan proses. Proses produksi hingga pengemasan dilakukan secara mandiri oleh pemilik perusahaan, tidak ada pencatatan atau bagian khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan kontrol mutu dan kualitas. Yang ketujuh adalah produk akhir. Tidak ada sistem penetapan mutu secara khusus, hanya standar yang telah ditetapkan oleh pemilik untuk menjadi pedoman. Yang kedelapan adalah laboratorium. Tidak ada laboratorium khusus. Yang kesembilan, karyawan. Karyawan merupakan petani gula merah dan petugas bagian produksi. Tidak ada SOP bagi karyawan terkait sanitasi, karyawan sakit dan menggunakan perhiasan masih diperkenakan untuk bekerja. 10. Pengemas. Pengemas menggunakan plastik makanan yang sudah food grade sehingga tidak mengandung bahan berbahaya. Pengemas disimpan seadanya dan rawan terkena debu. Belum ada tindakan lebih lanjut terkait pencegahan kontaminasi silang.
Baik, poin yang selanjutnya, poin 11 yaitu ada label dan keterangan produk. Di sini belum adanya label yang memuat keterangan produk sehingga tidak ada kejelasan informasi terkait produk. Poin yang ke-12 ada penyimpanan. Penyimpanan dilakukan dalam ruangan tanpa alas dan produk bersentuhan langsung dengan lantai. Ruangan berdebu dan kurang bebas dari hama, serta tidak ada jendela untuk sirkulasi udara. Poin yang ke-13, pemeliharaan dan program sanitasi. Di sini belum ada program sanitasi secara rutin. Poin yang ke-14 ada pengangkutan. Pengangkutan dilakukan menggunakan motor yang tidak selalu dibersihkan saat akan digunakan. Poin yang ke-15, dokumentasi dan pencatatan. Tidak ada dokumentasi dan pencatatan untuk proses produksi dan distribusi. Next. Selanjutnya poin ke-16, pelatihan. Pelatihan terkait penurunan mutu produk belum pernah dilakukan kepada karyawan. Yang poin ke-17, penarikan produk. Di sini tidak ada penarikan produk yang telah beredar di pasaran. Poin yang ke-18, pelaksanaan program. Tidak ada pedoman penetapan mutu secara khusus pada industri gula merah. Dari pemaparan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, Good Manufacturing Practices atau GMP merupakan pedoman cara memproduksi makanan yang baik. Yang kedua, parameter yang ditemukan pada UMKM gula merah tidak seluruhnya memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, masih perlu adanya perhatian khusus agar GMP dapat diterapkan secara maksimal. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan analisis GMP pada UMKM Industri Gula Merah. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.